Halo Sobat Nawikrama TV. Oke, mari kita luruskan satu hal dulu. Ini bukan kali pertama Malaysia bertindak semena-mena terhadap pekerja migran Indonesia. Sudah berulang kali kejadian serupa terjadi. Tapi kali ini situasinya beda. Ada Prabowo Subianto di kursi kekuasaan. Dan kalau ada satu hal yang kita tahu tentang beliau, dia bukan tipe pemimpin yang tinggal diam saat rakyatnya diinjak. Jadi, mari kita bedah satu persatu apa yang terjadi. Di perairan Tanjung Aru, Selangor, 5 WNI pekerja migran non-prosedural sedang mencari nafkah, lalu polisi air Malaysia mengejar mereka. Mungkin ada dugaan pelanggaran. Oke, kita bisa terima kalau ada prosedur hukum, tapi apa yang terjadi setelahnya? Dor peluru ditembakkan, 1 WNI tewas, 4 lainnya luka parah. Sebentar, ini kejadian di 2025, bukan zaman penjajahan kan? Kok negara tetangga main tembak tanpa pandang bulu? Mana asas praduga tak bersalah? Mana standar hukum internasional? Mana rasa kemanusiaan? Kalau mereka memang bersalah, bawa ke pengadilan sidangkan. Buktikan kesalahan mereka, bukan malah dihukum mati di tempat seperti ini. Tapi ini yang lebih gila lagi. Ini bukan kejadian pertama. 2012 seorang WNI ditembak mati karena dituduh mencuri. 2014. 3 pekerja migran Indonesia ditembak dengan alasan perampokan. 3 kasus, 3 pola yang sama. 3 kali harga diri bangsa kita diinjak-injak. Prabowo, kita nggak akan diam. Biasanya kalau ada kejadian kayak gini, pemerintah kita terlalu diplomatis. Maksudnya kebanyakan basa-basi, kebanyakan pernyataan. Kami akan menyelidiki, tapi akhirnya lupa. Tapi Prabowo beda. Dia bukan tipe pemimpin yang bisa menerima begitu saja. Ketika insiden ini terjadi, Prabowo langsung ambil sikap. Dia nggak cuma mengecam, tapi mengeluarkan ultimatum. Bahasa kasarnya, "Hey, Malaysia, jangan main-main selesaikan kasus ini." Atau, Prabowo tahu ini bukan cuma soal 1 orang tewas. Ini soal harga diri bangsa. Kita bukan bangsa yang bisa dikecilkan seenaknya. Kita bukan negara lemah yang bisa diinjak-injak. Dan Prabowo tahu itu di balik dalih. Malaysia ada kenyataan pahit. Kita nggak naif. Kita tahu ada isu tenaga kerja ilegal. Tapi mari jujur, kenapa mereka pergi ke Malaysia secara ilegal? Karena di sana mereka masih dibutuhkan. Jangan lupa, Malaysia butuh pekerja migran Indonesia. Siapa yang kerja di perkebunan sawit mereka? Siapa yang bangun gedung-gedung pencakar langit mereka? Siapa yang jadi buruh di pabrik-pabrik mereka? Tanpa pekerja Indonesia, ekonomi mereka bisa lumpuh. Tapi alih-alih memberikan perlindungan yang layak, mereka malah menembak. Ironi yang menyakitkan. Dan satu hal lagi, Malaysia sering bicara soal persaudaraan serumpun. Oke, kalau benar serumpun, kenapa WNI yang bekerja di sana diperlakukan seperti kriminal? Media asing ikut sorot. Jangan salah, dunia juga ikut memperhatikan. The Pinnacle Gazette di Texas menulis apakah kekerasan berlebihan digunakan. Associated Press mengulas soal kemarahan rakyat Indonesia yang memprotes kedubes Malaysia. Bahkan Malay Mail di Malaysia sendiri melaporkan bahwa PM Anwar Ibrahim sampai harus turun tangan. Kenapa? Karena mereka tahu kali ini Indonesia nggak tinggal diam. Kali ini ada Prabowo dan Malaysia mulai panik. Mereka tahu hubungan baik dengan Indonesia bisa terancam kalau mereka nggak serius menangani kasus ini. Prabowo itu tipe pemimpin yang punya 2 sisi. Diplomatis kalau bisa, keras kalau perlu, bersahabat kalau dihormati, berani kalau diremehkan. Dan ini yang kita butuhkan. Kita butuh pemimpin yang bisa berdiri tegak dan bilang, "Hei dunia, jangan anggap remeh Indonesia." Kita butuh pemimpin yang bisa bikin negara lain mikir 2 kali sebelum bertindak seenaknya terhadap rakyat kita. Dan itulah yang Prabowo lakukan. Kalian mau tahu, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo ini, dia nggak ada lagi rakyat yang diperlakukan sebagai warga kelas 2 di negeri orang. Nggak ada lagi pekerja migran yang harus hidup dalam ketakutan. Nggak ada lagi insiden dor-dor terhadap WNI tanpa konsekuensi insiden. Ini bukan cuma soal 1 orang yang tewas. Ini soal martabat bangsa. Ini tentang seberapa serius kita menjaga rakyat kita sendiri. Dan ini adalah saatnya Indonesia menunjukkan taringnya. Prabowo sudah memberi sinyal jelas. Kasus ini harus diselesaikan. Kalau tidak, Indonesia siap bertindak. Kita bukan bangsa yang bisa ditindas. Kita bukan bangsa yang bisa diabaikan. Dan kita bukan bangsa yang bisa ditembak seenaknya. Bagaimana menurut kalian, masih mau diam? Oke, kita udah sampai di titik ini. 1 WNI tewas, 4 luka parah. Malaysia panik, media internasional mulai menyorot. Prabowo sudah bicara. Tapi pertanyaannya sekarang, apa langkah selanjutnya? Jangan salah,
Kita bukan negara yang asal gertak. Kita bertindak. Dan di bawah kepemimpinan Prabowo, tindakan itu jelas, terukur, tegas, dan bikin lawan mikir 2 kali. Prabowo itu mantan jenderal, bukan politisi biasa. Dia tahu kapan harus bersikap diplomatis, kapan harus menggebrak meja, dan sekarang dua-duanya sedang dimainkan. Langkah diplomatik. Oke, kita minta Malaysia bersikap transparan, buka penyelidikan, hukum aparat yang bertindak brutal. Tapi kalau mereka main lambat-lambat, percaya deh, Prabowo nggak akan ragu naikkan tensi. Bahkan sebelum kasus ini, Prabowo sudah memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Kalian pikir kapal-kapal perang baru yang kita beli itu cuma pajangan? Kalau Malaysia tetap keras kepala, kita siap tingkatkan tekanan. Kita bukan negara kecil yang bisa ditekan seenaknya. Di jalanan Jakarta di depan kedubes Malaysia, rakyat sudah turun ke jalan. Massa buruh, aktivis HAM, mahasiswa, semua sepakat Malaysia harus bertanggung jawab. Dan ini bukan sekedar emosi sesaat. Ini adalah kemarahan yang lahir dari puluhan tahun perlakuan semena-mena. Dulu TKI, majikan kita diam. Dulu kapal nelayan kita ditenggelamkan. Kita tarik nafas panjang. Sekarang WNI ditembak di tempat. Sudah cukup. Kalau Malaysia pikir ini akan berlalu begitu saja, mereka salah besar. Ini bukan cuma urusan Indonesia, Malaysia. Dunia juga memperhatikan. Media internasional dari Amerika, Eropa, bahkan Asia sendiri melaporkan insiden ini. Kenapa? Karena mereka tahu ini bukan cuma soal 5 orang WNI, ini soal hak asasi manusia. Kalau Malaysia bisa seenaknya menembak pekerja migran hari ini, siapa korban berikutnya? Apakah ini presiden buruk untuk negara-negara lain? Apakah negara kecil bisa bertindak semena-mena terhadap pekerja asing tanpa konsekuensi? Apakah dunia akan diam melihat ini terjadi? Dan disinilah Indonesia dengan Prabowo di depan bilang ke dunia, tidak, ini tidak bisa dibiarkan. Ada harga yang harus dibayar. Mari kita jujur, dulu Indonesia sering dianggap lembek. Kalau ada masalah, kita negosiasi panjang, cari solusi, damai, tapi seringkali hasilnya nihil. Tapi era itu sudah berakhir. Prabowo datang dengan pola pikir baru, Indonesia harus kuat, harus disegani, harus dihormati. Militer kita makin solid, ekonomi kita makin stabil, politik luar negeri kita makin diperhitungkan. Sekarang, Indonesia bukan negara yang bisa ditindas tanpa konsekuensi, dan Malaysia mulai sadar. Mereka panik, mereka tahu kalau salah langkah hubungan mereka dengan Indonesia bisa rusak parah. Kita sudah di jalur yang benar, tapi kita nggak boleh lengah. Sekarang saatnya tekan terus, jangan kasih kendor. Pastikan Malaysia menyelidiki kasus ini dengan transparan. Tuntut keadilan untuk korban, hukum aparat yang bertindak brutal, perkuat perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri, pertegas posisi Indonesia dalam politik global. Kita bukan negara kelas 2, kita sudah cukup lama bersabar, sekarang Indonesia bicara dengan tindakan. Ini bukan sekadar kasus warga negara Indonesia ditembak, ini adalah ujian bagi harga diri bangsa, dan di bawah kepemimpinan Prabowo, kita sudah lihat jawabannya. Nggak ada lagi pembiaran, nggak ada lagi negosiasi tanpa hasil, nggak ada lagi rakyat Indonesia yang bisa diperlakukan semena-mena tanpa konsekuensi. Indonesia adalah negara besar, Indonesia adalah negara kuat, dan Indonesia tidak akan tinggal diam. Sekarang tinggal satu pertanyaan tersisa, apakah Malaysia berani menghadapi konsekuensinya? Bagaimana menurut kalian? Sudah saatnya Indonesia menunjukkan taringnya sampai sini. Kita sudah paham, Indonesia di bawah Prabowo bukan negara yang bisa diremehkan, tapi pertanyaan selanjutnya, apakah ini cukup? Apakah kita hanya diam menunggu permintaan maaf dari Malaysia? Tentu tidak. Insiden ini harus jadi titik balik bagi cara kita memandang politik luar negeri, pertahanan dan perlindungan rakyat Indonesia di luar negeri. Dan Prabowo tahu itu, sekarang mari kita bahas apa langkah besar selanjutnya. 1. Prabowo perkuat pertahanan, Indonesia siap jaga kedaulatan. Ingat, Prabowo bukan cuma pemimpin yang bicara keras, tapi dia juga pemimpin yang bertindak. Lihat saja langkahnya selama ini, beli jet tempur Rafale dari Prancis, tambah armada kapal perang dan kapal selam, kerjasama militer dengan berbagai negara besar, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Turki. Ini bukan main-main. Prabowo sedang membangun Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Kenapa ini penting? Karena negara kuat adalah negara yang dihormati. Bukan cuma di meja diplomasi, tapi juga di lapangan. Malaysia dan negara lain di kawasan ini harus paham satu hal. Indonesia bukan lagi negara yang bisa dianggap enteng. 2. Tenaga kerja Indonesia harus dihormati, bukan diperlakukan seperti sampah. Insiden di Malaysia ini membuka mata kita lebar-lebar
Sudah berapa kali kita dengar berita, Sudah berapa kali keluarga pekerja migran menangis karena anaknya pulang dalam peti jenazah, dan lebih parahnya, selama ini, negara cenderung lambat bertindak. Sekarang saatnya kita balik keadaan. Indonesia harus punya sistem perlindungan pekerja migran yang lebih kuat. Kita butuh perjanjian bilateral yang jelas. TKI bukan budak kedutaan. Kita harus lebih proaktif, bukan cuma jadi kantor administrasi. Dan kalau ada negara yang masih nekat memperlakukan pekerja kita secara brutal, mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Prabowo sudah menegaskan Indonesia bukan bangsa babu. Kita punya martabat dan kita akan menegakkannya. 3. Diplomasi. Ekonomi Indonesia punya kekuatan, banyak yang lupa Indonesia adalah raksasa ekonomi di ASEAN. Pasar kita besar, 270 juta penduduk. Kita punya SDA melimpah, nikel, sawit, batu bara, gas alam. Kita adalah pemain utama di ekonomi regional, artinya Malaysia butuh kita. Tanpa tenaga kerja Indonesia, pabrik dan perkebunan Malaysia bisa lumpuh. Tanpa ekspor dari Indonesia, banyak sektor di Malaysia yang bakal kena imbas. Jadi kalau Malaysia pikir mereka bisa bertindak semena-mena tanpa dampak ekonomi, salah besar, dan disinilah Prabowo memainkan kartu dropnya. Indonesia nggak perlu gertak sambal, cukup dengan sedikit penyesuaian kebijakan dagang. Kita bisa bikin mereka berpikir 2 kali sebelum bertindak seenaknya lagi. Ekonomi dan politik itu saling terkait, dan sekarang Indonesia punya posisi tawar yang kuat. 4. Indonesia harus jadi pemimpin ASEAN. Selama ini Indonesia cenderung bermain aman di ASEAN. Kita sering jadi mediator, jadi juru damai, tapi kadang kita lupa kita adalah negara terbesar di kawasan ini. Dan insiden ini menunjukkan satu hal penting. Kalau Indonesia diam, negara lain akan terus menginjak-injak kita. Kalau kita lemah, kita hanya akan jadi korban. Tapi sekarang Prabowo datang dengan pendekatan baru. Indonesia bukan sekedar anggota ASEAN. Indonesia harus jadi pemimpin ASEAN. Kita punya kapasitas, kita punya sumber daya, kita punya militer yang kuat. Sekarang saatnya kita memimpin, dan insiden di Malaysia ini adalah momen yang tepat untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berani berdiri untuk kepentingannya sendiri. Kasus penembakan WNI ini bukan sekedar tragedi, ini adalah peringatan bagi Indonesia. Kita bisa memilih untuk diam dan menerima. Atau kita bisa memilih untuk bangkit dan menunjukkan kekuatan kita. Dan di bawah kepemimpinan Prabowo, kita tahu pilihan kita sudah jelas. Indonesia nggak akan diam. Indonesia nggak akan tunduk. Indonesia akan berdiri tegak dan menuntut keadilan. Kita punya pemimpin yang kuat, kita punya ekonomi yang besar, kita punya militer yang berkembang. Sekarang dunia harus tahu bahwa Indonesia bukan bangsa yang bisa diremehkan lagi. Pertanyaan terakhir, apakah kita siap bersama-sama membangun Indonesia yang lebih kuat,